Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 13, sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dia Febi Yulianti, NIM 192131031, kelas HPI 3A. Pembahasan yang pertama yaitu konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsepsi Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Juha S. Praja menegaskan bahwa para pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Inti pemikiran hukum Islam dari Syed adalah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintah Umayyah dan bersifat teknis dalam tataran hukum Islam. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Umar Sulaiman menjelaskan secara rinci perbedaan antara syariat dan fikih sebagai berikut. A. Pertama, syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. B. Kedua kesamaan syariah dengan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. 3. Syariat bersifat umum dan universal. Keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkan tanpa mengenal ruang dan waktu. Kelima, hukum syariat kebenarannya mutlak, sementara pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan untuk salah. Melihat istilah-istilah yang digunakan oleh Syad, secara garis besar ia mengartikan bahwa hukum Islam adalah hukum suci di satu sisi dan hukum secara teknis di sisi lain. Dalam hal ini tampak jelas Syad merujuk pada hukum-hukum yang ada sebelum Islam, misalnya hukum Yahudi, Romawi, dan sebagainya, sebagaimana yang sering menjadi rujukannya. Pembahasan yang kedua adalah konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Hukum secara hakiki adalah Allah, sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Senada dengan pemikiran tersebut, Jahi Mubarak menegaskan sumber hukum Islam yang hakiki adalah Allah. Al-Quran bukan sumber hukum tetapi dalil hukum. Pendapat ini saya ungkapkan karena saya khawatir kalau Al-Quran dijadikan sumber hukum akan melahirkan kecenderungan adanya pengabdian terhadap ekstasi Allah. Pandangan ini sebenarnya lebih bersifat teologis. Dengan demikian terdapat 3 tema yang berhubungan dengan Al-Quran sebagai dalil hukum, Allah sebagai sumber hukum, Allah berfirman tanpa suara dan tanpa huruf sebagai matlu dan musyah Al-Quran yang beredar. Masyarakat yang ditulis dengan suara dan huruf adalah dalil hukum. Apabila terpaksa kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum, yang dimaksud sumber di sana adalah artinya majazi. Berdasarkan uraian tersebut, tampaknya bentuk-bentuk hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran jauh dari bayangan Syad. Hal ini terbukti Syad hanya membuat formasi hukum Islam didasarkan pada pemerintahan Umayyah, baik dari praktik-praktik ibadah yang populer dilaksanakan oleh masyarakat maupun praktik administrasi pemerintahan seperti hukum perang, hukum piksal, dan hukum pidana. Pembahasan yang ketiga yaitu konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam, Syed penulis menggunakan beberapa pendekatan. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ialah bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan lain terhadap penggalian hukum Islam adalah pendekatan filsafat. Secara spesifik adalah filsafat hukum Islam. Pendekatan ini perlu dilakukan sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja bahwa filsafat mempunyai tugas utama.
Dengan demikian, filsafat hukum Islam memiliki objek baik teoritis maupun praktis. Objek teoritis filsafat hukum adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam meliputi 1. Prinsip hukum Islam, 2. Dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, 3. Tujuan hukum Islam, 4. Asas-asas hukum Islam, 5. Kaidah-kaidah hukum Islam. Sementara objek praktis filsafat hukum Islam meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti 1. Mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam? Yang kedua, mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat? Yang ketiga, apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan seperti puasa, haji, dan sebagainya? Kegunaan filsafat hukum Islam terdapat penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu agama lain, baik ilmu kalam, filsafat, tasawuf, ilmu Al-Quran, dan hadis. Metode atau pendekatan kedua yang digunakan oleh Seth adalah metode sosiologi hukum. Misalnya, Seth membedakan antara hukum publik dengan hukum perdata, antara hukum positif dan hukum alam, serta hukum objektif dan subjektif. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengutip pendapat Sujarno Suekanto yang mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut mengandung beberapa kelemahan sebagaimana dalam uraian berikut ini. Pertama, disebutnya perbedaan antara hukum publik dengan hukum perdata. Perbedaan lain adalah antara hukum objektif dan subjektif. Perbedaan ini mengakibatkan kemungkinan-kemungkinan lain. Misalnya, hukum subjektif mencakup kemungkinan-kemungkinan bagi seseorang warga masyarakat untuk meminta bantuan pada alat-alat pemaksa agar kepentingan-kepentingan material dan spiritual dapat dilindungi. Kedua pembedaan ini pada dasarnya membuktikan kekhususan dari peradaban barat, yakni hak-hak individu yang ditonjolkan. Oleh karena itu, menurut analisis penulis, memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan sejarah dan ilmu sosial, dalam hal ini sosiologi hukum, tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan. 1. Pendekatan teologi, 2. Pendekatan filsafat, 3. Pendekatan sejarah, 4. Pendekatan ilmu sosial. Di samping spesifik terdapat pula dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan bahasa dan muhasabah syariah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.